Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaf Givari Alfarisi. Saya mahasiswa Universitas Teknopat Indonesia di Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer di program studi Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang logika informatika dan argumen pada mata kuliah Matematika Diskrit. Langsung saja kita ke materinya. Nah, apa itu argumen? Jadi, argumen itu adalah rangkaian pernyataan atau premis yang diikuti dengan sebuah kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kesimpulan itu logis mengikuti dari premis atau pernyataan. Validitas argumen hanya bergantung pada bentuk logika, bukan kebenaran isinya. Nah, ini merupakan struktur dasar argumen. Yang pertama ada premis 1 atau pernyataan 1, premis 2, dan seterusnya, sehingga menghasilkan kesimpulan dan ditandakan dengan titik 3 pada kesimpulan. Selanjutnya ada argumen valid dan invalid. Argumen valid itu adalah jika semua premisnya benar atau pernyataannya benar, maka kesimpulannya itu tidak mungkin salah. Kebenaran premis atau pernyataan itu menjamin kebenaran dari kesimpulan. Sedangkan argumen valid itu ada kemungkinan semua pernyataan itu benar atau semua premis itu benar, tetapi kesimpulannya salah. Pada argumen invalid, kebenaran premis atau pernyataan itu tidak menjamin dari kebenaran kesimpulannya. Selanjutnya ada contoh sederhana dari argumen. Yang pertama, premis 1 atau pernyataan 1, jika hujan, tanah basah. Premis kedua, hujan, maka kesimpulannya adalah tanah basah, dan itu pun kesimpulannya valid. Selanjutnya kita beranalogi sederhana. Jadi bayangkan argumen itu adalah sebagai sebuah mesin. Yang pertama, premis adalah bahan baku yang dimasukkan. Bentuk logika itu adalah rancangan mesinnya, dan kesimpulan itu adalah hasil keluaran mesin logikanya. Sebuah mesin atau argumen itu dikatakan valid jika rancangannya sempurna, yaitu setiap kali bahan baku benar, hasilnya juga pasti benar. Meski bahan bakunya salah, jika rancangan mesinnya valid, kita tetap mengatakan argumennya itu valid secara bentuk. Selanjutnya ada bentuk-bentuk argumen valid yang umum digunakan. Ada beberapa pola argumen valid yang paling umum dan kuat. Yang pertama itu ada modus ponen atau aturan penguatan. Itu bentuknya jika P maka Q. P benar terjadi, jadi kesimpulannya Q pasti terjadi. Contoh, jika hari ini hujan, jalanan basah. Hari ini hujan, jadi kesimpulannya itu jalanannya basah. Yang kedua, ada pola argumen modus tollens atau aturan penolakan. Itu bentuknya jika P maka Q, Q-nya itu tidak terjadi, maka kesimpulannya P juga tidak terjadi. Contoh, jika baterai penuh, lampu menyala. Jika lampunya tidak menyala, jadi kesimpulannya baterai itu tidak penuh. Yang ketiga, ada pola argumen silogisme hipotetis atau rantai implikasi. Itu bentuknya jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Misalkan contoh, jika saya belajar, saya paham. Premis kedua, jika saya paham, saya lulus ujian. Maka kesimpulannya, jika saya belajar, saya akan lulus ujian. Yang keempat, ada pola argumen silogisme disjunktif yang bentuknya P atau Q. Premis kedua bukan P. Jadi kesimpulannya itu Q. Misalkan ada contoh, kopi saya manis atau pahit. Premis kedua, kopi saya itu tidak manis. Jadi kesimpulannya itu kopi saya pahit. Selanjutnya ada contoh soal periksa kevalidan dari argumen berikut. Premis pertama, jika Ani lulus ujian,
maka ia mendapat hadiah. Premis kedua, Ani tidak dapat hadiah. Kesimpulannya, Ani tidak lulus ujian. Nah, langkah penyelesaiannya, misal P itu ditandakan dengan Ani lulus ujian dan Q itu Ani mendapat hadiah. Maka bentuk logikanya seperti itu. Premis 1, P, jika P maka Q. Premis kedua itu tidak Q, maka kesimpulannya itu tidak P. Nah, ini merupakan jawaban dengan tabel kebenaran singkatnya. Baris di mana premis jika P maka Q dan tidak Q atau negasi Q itu benar adalah baris terakhir. Pada baris itu negasi P itu benar. Tidak ada kasus premis benar, tetapi kesimpulan salah. Jadi kesimpulannya argumen itu valid. Nah, kesimpulannya, jadi argumen itu adalah inti dari penalaran logis yang terdiri dari premis atau pernyataan dan juga kesimpulan. Validaritas adalah ukuran kekuatan hubungan logis, bukan kebenaran fakta. Yang ketiga, kenali bentuk-bentuk valid klasik seperti modus ponens, modus ponens, modus tollens, dan silogisme untuk menganalisis argumen dengan cepat. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.